Pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun terlebihnya kita datang menghampiri takhta yang kudus dengan kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, pada sini Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih buat berkat anugerah-Mu. Dan pada sini Tuhan kami diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan sehingga kami mengerti, memahami apa yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada sini kita akan bersama-sama membuka Alkitab, Perjanjian Baru, Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Yang berbunyi demikian, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang doa, tentu tidak asing lagi bagi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya. Dan pada saat ini kita sering sekali melakukan yang namanya doa. Dan karena doa sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan pada sini tema pada kita adalah doa membawa perubahan. Yang pertama yang kita bahas pada sini adalah apa itu doa. Doa adalah bentuk atau cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Allah. Dengan kita berdoa berarti kita berkomunikasi dengan Tuhan. Berarti kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena doa juga sebagai kita mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan dalam diri seseorang, diri manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, doa juga berarti kita menerima berkat anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, baik napas kehidupan, kesehatan, bahkan pekerjaan yang masih kita lakukan saat ini. Itu semua karena adalah anugerah Tuhan. Dengan kita berdoa juga membuat hubungan kita tetap terjaga, baik, dan tetap dalam naungan kuasa-Nya. Doa merupakan berkat dan hak istimewa yang dimiliki, yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Alkitab penuh fakta mengatakan betapa pentingnya doa, berkuasa dan efektif. Musa berdoa dan laut terbelah dua. Elia berdoa, hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Itu semua karena kuasa doa. Dan masih banyak mujizat-mujizat yang terjadi dalam Alkitab dikarenakan kuasa doa. Banyak orang Kristen ketika sudah berdoa sering mengikuti persekutuan, melakukan hal baik, tetapi mereka lantas menyalahkan Tuhan ketika doa mereka tidak dikabulkan. Mereka lantas bersungut-sungut, mereka lantas menyalahkan diri sendiri, bahkan menyalahkan orang lain karena doa mereka tidak dikabulkan. Tetapi sebenarnya yang membuat doa kita tidak dikabul karena kita belum sungguh-sungguh. Karena hati kita mungkin masih ada hal-hal yang belum dibereskan dalam kehidupan kita. Itu juga bisa membuat doa kita tidak dikabulkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perlu kita sadari bahwa kewajiban kita hanya meminta. Mungkin Tuhan menguji iman kita. Apakah iman kita ini sudah kuat untuk diuji? Apakah iman kita sudah sungguh-sungguh kita beriman kepada Tuhan? Oleh sebab itu bersabarlah dan bertekunlah dalam doa. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Ingat, Tuhan tidak jahat, Tuhan tidak buta, dan Tuhan tidak tuli untuk mendengar seruan, cerita saudara, dan cerita kita, keluh kesah kita. Tuhan mengetahui, Tuhan melihat apa yang kita alami sekarang, apa yang kita hadapi sekarang, Tuhan itu mengetahui. Oleh sebab itu jangan khawatir dengan kuasa doa. Berdoa dengan yakin dan sungguh-sungguh.
di dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Alasan mengapa kita harus berdoa penting bagi orang Kristen. Yang pertama adalah doa dapat memberikan ketentraman batin, ketentraman hati, dan pikiran kita. Ketika kita menghadapi masalah hidup, seringkali kita begitu khawatir dan tertekan. Kita khawatir dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan kita. Terlebih lagi jika itu masalah yang sulit bagi kita. Pada saat itulah doa memberikan kesejukan bagi jiwa kita. Alasan lain mengapa kita harus berdoa penting bagi orang Kristen adalah karena doa merupakan saluran kasih, saluran berkat, dan pertolongan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jikalau kita datang kepadanya melalui doa, Yakobus pasal 4 ayat 2 mengatakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi jika kita mau memperoleh segala sesuatu yang baik, itu berkat maupun perlindungan dari Tuhan, kita harus berdoa. Doa juga membuat kita berubah dalam banyak hal. Jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan penuh yakin, dari yang buruk menjadi yang lebih baik, dari yang tidak bisa kita menjadi bisa, dari yang tidak mungkin kita menjadi mungkin. Itu karena kuasa doa. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana ketika doa kita tidak dikabulkan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pernah meragukan kuasa doa. Jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan yakin sangat besar kuasanya, janji Tuhan kepada kita semua bahwa yang meminta akan diberikan, yang mengetuk pintu baginya akan dibukakan. Dan ketika kita percaya dengan janji Tuhan, iya dan amin, maka semua akan dikabulkan, akan dijawab oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan sekali-kali meragukan kuasa doa, karena kuasa doa sangat yakin. Kalau dengan yakin Bapak Ibu berdoa, apapun yang Bapak Ibu doakan pasti Tuhan jawab. Oleh sebab itu kita serahkan semuanya, sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Jangan hidup kita menyerahkan hanya setengah-setengah, tidak sepenuhnya. Tapi kita sebagai orang Kristen yang percaya harus menyerahkan diri kita, hidupan kita, keluarga kita sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Seperti Tuhan menyerahkan dirinya sepenuh untuk kita. Dan pada saat ini doa membuat iman kita semakin kuat. Yesaya pasal 40 ayat 31 dikatakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dalam doa akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari pun mereka tidak akan lesu, dan berjalan pun tidak akan lelah. Sebab mereka mendapatkan energi yang baru dari Tuhan dalam doa-doa mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita diibaratkan sebuah baterai. Kita diibaratkan sebuah baterai yang dicas ke sumber listrik untuk mendapatkan energi baru ketika baterai lelah bekerja. Berapa lama ia akan kehabisan tenaga daya sampai akhirnya redup dan mati. Supaya ia dapat berfungsi kembali sebagaimana mestinya, ia harus mendapatkan kekuatan baru dari sumber listrik. Ia harus dicas. Demikian juga dengan kita. Agar kuat menjalani hidup ini dengan berbagai masalah yang kita hadapi, kita butuh kekuatan baru dari listrik kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, aplikasi dari perenungan firman Tuhan pada kita hari ini mengajarkan, mengingatkan kita supaya kita tidak berhenti-henti berdoa. Walaupun masalah silih berganti datang dalam kehidupan kita, seolah-olah kita tidak sanggup, seolah-olah kita tidak mampu, tetapi Tuhan mempunyai janji kepada kita, saudara. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau,
Dan firman Tuhan berkata juga, di mana kamu ada, di situ aku ada. Itu membuktikan bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Dan diawali semua aktivitas kita dengan doa. Apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, biarlah kita bawa dalam doa supaya berjalan dengan baik dan lancar tanpa hambatan. Tetaplah berdoa agar hubungan kita dengan Tuhan baik, dan janganlah berhenti untuk berdoa apapun situasi dan kondisi yang kita alami, yang kita hadapi sekarang. Teruslah menyerahkan diri kepada Tuhan. Sampaikan semua keluh kesah kita kepada Tuhan melalui doa kita. Karena itu, sadarlah betapa pentingnya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, yaitu doa. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada kita hari ini. Kiranya firman Tuhan memberkati kita dalam melewati hari-hari bersama Tuhan. Untuk menutupi firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami bisa memperdengarkan kebenaran firman-Mu. Dan pada sini biarlah kami bukan hanya sebagai pendengar, tetapi kami sebagai pelaku kebenaran firman-Mu. Sehingga kebenaran firman-Mu menjadi penopang untuk kehidupan kami hari lepas hari bersama dengan Engkau. Dan berkati semua kehidupan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.